Selamat datang di Paradise Indonesia Talks, persembahan dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Program ini menyajikan obrolan ringan dan santai yang mengundang para sosok inspiratif untuk berbincang bersama kami membahas seputar lifestyle, tren properti, cerita sukses para pengusaha, dan cerita menarik lainnya di sekitar kita. So, this is Paradise Indonesia Talks. This is our paradise on earth. Pada kesempatan ini, saya mengajak Paradise People untuk berbicara bagaimana UMKM dapat bertahan dan berinovasi untuk pulih kembali. Telah hadir bersama saya seseorang yang telah berkecimpung di dunia kewirausahaan. Selamat datang, Bapak Surya Budiawan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Pak sudah hadir di Paradise Indonesia Talks. Untuk memulai obrolan kita hari ini, saya pengen tahu nih Pak, bagaimana Pak Surya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha? Diawali dengan dulu saya menjadi seorang karyawan ya. Seorang karyawan dan saya pada saat itu bekerja di salah satu perusahaan besar. Yang mana teman-teman saya waktu itu memang tidak memiliki waktu untuk berbelanja pada saat itu karena saat itu memang setiap harinya memiliki banyak overtime gitu dalam. Nah, ada kesempatan untuk saya bagaimana caranya mereka yang tidak memiliki waktu itu disiapkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan pada saat mereka tidak bisa belanja gitu ya. Nah, pada saat itu saya berpikir untuk berjualan pakaian kepada mereka dan memang ternyata berhasil. Waktu itu saya membawa sejumlah pakaian dan akhirnya mereka merespon gitu dengan membeli dengan antusias karena memang mereka nggak punya waktu untuk belanja keluar gitu. Pada saat saya sediakan dibawa ke tempat pekerjaan dan berhasil gitu pada saat itu. Nah, terus waktu bergulir selama 3 tahun saya melakukan seperti itu yang akhirnya saya memutuskan resign jadi karyawan dan membuat sebuah industri atau sebuah tempat membuat baju ya. Tempat usaha ya Pak? Ya. Jadi dari membuat tempat baju itu dari awalnya karyawan cuman saya kan jadi CEO ya, Chief Everything Officer. Jadi semuanya dilakukan oleh saya sendiri gitu. Jadi karyawan cuma 2 orang waktu itu dan alhamdulillah sekarang sih ada sekitar 150-an ya. Oke. Sekarang. Jadi kalau di wirausaha ini kan akhirnya butuh ilmu juga untuk mengelola ya setelah kita memulai gitu. Nah, mungkin mengawalinya seperti itu. Oke, tadi saya sempat menyebutkan di awal kalau Pak Surya Budiawan ini pembina di Paguyuban Pengusaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung. Saya pengen tahu Pak, PPKM atau Paguyuban Pengusaha Kecil dan Menengah itu sebenarnya organisasi atau boleh Bapak ceritakan seperti apa? 25 Januari 2017 itu di Kabupaten Bandung diadakan silaturahmi akbar. Hadir di sana sekitar 350 orang pelaku usaha mikro kecil yang mewakili Kabupaten Bandung, yang dihadiri juga oleh kepala daerah, oleh Bupati Kabupaten Bandung. Nah, pada saat itu memang kita pada silaturahmi akbar itu berinisiatif untuk membuat sebuah paguyuban yang akan menjembatani atau membuat sebuah wadah di mana paguyuban ini kita berniat untuk membuat sebuah komunitas yang saling membantu. Karena tagline kita kuat, maju, dan mandiri. PPKM sendiri pada saat berdiri sampai saat ini mungkin sudah 4 tahun dan anggotanya sudah hampir 12.000 ya anggotanya. Nah, mungkin nanti ke depan akan makin bertambah seiring dengan di kita akan ada beberapa penambahan anggota gitu seiring waktu gitu. Mungkin seperti itu. Berarti dari awalnya berupa
perkumpulan atau ada acara musyawarah akbar ya Pak ya, akhirnya terbentuk dan hampir usianya 4 tahun berarti di tahun 2021. Saya pengen tahu Pak, program-program yang dihadirkan oleh PPKM untuk memajukan UMKM di Kabupaten Bandung ya, itu seperti apa? Ada 3 program mendasar di paguyuban itu. Yang pertama masalah pemasaran, yang kedua masalah pengelolaan, yang ketiga baru masalah permodalan. Nah kita tentu karena organisasi ini baru dan swadaya, kita mayoritas program yang dilakukan itu adalah program-program yang bersinergi dengan beberapa perguruan tinggi untuk pelatihan-pelatihan yang mendukung terhadap ketiga masalah besar itu. Masalah pengelolaan, pemasaran, dan permodalan. Nah, masalah permodalan biasanya kita bekerja sama dengan beberapa BUMN untuk mendapatkan bantuan PKBL. Mungkin seperti itu. Saat Pak Surya menjabat menjadi presiden di Paguyuban Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung, saya pengen tahu Pak, ada berapa banyak pelaku usaha yang telah bergabung menjadi anggota PPKM? Data yang terrekod di saya sih ada sekitar 10.000 ya. 10.000. Sekabupaten Bandung. Hanya di Kabupaten Bandung saja 10.000 ya Pak? Ya. Itu jumlah yang termasuk banyak ya ternyata ya berarti? Kalau data dari Dinas Koperasi UKM sendiri di Kabupaten Bandung ada tercatat 330 ribuan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bandung. Di PPKM mungkin, sendiri itu 10.000 ya Pak? Ya mungkin baru 3%-nya. Oke. Untuk ragam UMKM yang berada di bawah naungan PPKM itu apa saja Pak? Khususnya di PPKM Kabupaten Bandung ini? 60% di makanan, 20% di pakaian, 10% jasa, dan 10% lagi adalah hasil olahan hasil bumi ya. Seperti pertanian gitu, perkebunan, seperti itu. Di tahun 2020 ini kan tidak dapat diprediksi ya, kita merasakan pandemi ya Pak. Di masa pandemi ini bagaimana Pak UMKM bisa bertahan dan Pak Surya bisa kasih kiat-kiat buat Paradise People nih, apa yang bisa dilakukan untuk tetap bisa bertahan Pak? Adaptasi kalau menurut saya, termasuk juga bagaimana mereka melakukan inovasi terhadap kemasan supaya makanan-makanan, terutama yang di makanan ya, karena kan 60% di kita itu adalah makanan. Makanan itu harus punya inovasi di kemasan supaya mereka bisa dijualan lebih banyak di online gitu, untuk masalah yang sekarang terjadi. Meskipun memang tidak ada menutup kemungkinan terjadi penurunan juga di online gitu, tapi mayoritas di tempat kita itu di paguyuban, anggotanya memang saat ini hanya berjualan offline, menitip di pasar-pasar tradisional, terus menitip di pasar modern, dan online-nya belum dioptimalkan oleh mereka. Jadi mungkin harapannya sih ke depan mereka bisa lebih berinovasi dan mungkin bisa bersinergi dengan teman-teman yang bisa melakukan penjualan online gitu. Dari berbagai macam tantangan-tantangan nih Pak yang pernah dihadapi ya di PPKM Kabupaten Bandung ini, yang paling berkesan Pak buat Bapak, dan juga bagaimana cara Bapak menghadapi tantangan tersebut itu seperti apa Pak? Jadinya nanti Paradise People bisa menarik pelajaran dari tantangan tersebut yang Bapak pernah rasakan. Salah satu tantangan yang paling besar adalah banyak UKM yang dalam 1 tahun itu berubah bisnis. Berubah bisnis? Ya, itu tantangan terbesarnya. Jadi kalau tantangan terbesarnya adalah seperti itu. Jadi bagaimana mereka tetap bisa melakukan bisnis yang terbaik dalam bisnisnya tanpa harus merubah-rubah bisnisnya. Contoh, hari ini mereka jualan sistik, 4 bulan kemudian mereka pengen jualan bakso. Nah itu kan tantangan buat kita bagaimana meyakinkan dia bahwa jualan apapun sebetulnya pengelolaan dan inovasinya yang harus ditekankan, bukan harus merubah-rubah bisnisnya gitu. Jadi itu yang menurut saya saat ini tantangan paling berat buat kita. Oke. Dari tantangan tadi ya Pak,
saya pengen tahu nih, Paradise People juga pasti pengen tahu pencapaian apa aja Pak yang sudah diraih oleh PPKM Kabupaten Bandung. Dalam hal pelatihan misalnya pencapaiannya kita sudah ada namanya pelatihan di pemberdayaan perbaikan produksi misalnya. Ada 200 alumni di sana di perbaikan produksi itu. Dan 60%-nya itu berhasil ada meningkatkan kinerja produksinya, produktivitasnya meningkat dengan pelatihan itu. Nah itu mungkin salah satu keberhasilan dari PPKM, ada sebuah program itu, dan program ini kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan beberapa CSR yang lainnya gitu. Kalau tadi kita membahas tentang UMKM di sekitar Kabupaten Bandung yang berada di bawah naungan PPKM Kabupaten Bandung, saya pengen lebih meluas nih Pak. Pak Surya melihat UMKM nasional sebelum dan di saat pandemi ini seperti apa Pak? Masalahnya kan hanya satu ya, masalahnya kan penurunan daya beli. Masalahnya cuma itu. Jadi oleh karena itu sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan stimulusnya itu kan diharapkan beberapa pekerja misalnya diberikan stimulus bantuan, itu kan tujuannya adalah supaya bergulirnya ekonomi itu gitu. Oleh karena itu memang tinggal bagaimana si pelaku-pelaku usaha ini kan pada saat diberikan stimulus ya si pelaku usaha ini itu sebetulnya kalau ya usaha mikro itu sebetulnya bukan untuk mempertahankan bisnisnya tapi mempertahankan hidupnya. Oke. Ini kan tuh masalahnya. Jadi oleh karena itu rivalnya itu harus didukung, harus disokong oleh beberapa terutama yang ada di paguyuban ini supaya mereka saling mendukung gitu, saling mensupport gitu. Itu memang harapannya seperti itu sih. Kalau itu tadi untuk UMKM skala nasional, kalau untuk UMKM di Bandung ini seperti apa? Kurang lebihnya sama ya, apalagi Bandung kan sebagai Kabupaten Bandung itu sebagai tujuan wisata. Tempat-tempat wisata pada saat sedang pandemi kan banyak yang ditutup. Nah, kebanyakan orang-orang yang berjualan di makanan, di food itu kan mayoritas mereka mengandalkan penjualannya itu di tempat-tempat wisata salah satunya. Pada saat tempat wisatanya sudah tidak lagi beroperasi, ya mereka ada sedikit kendala dengan itu gitu. Dan itu sangat menguji kreativitas mereka untuk jualan di tempat yang lain. Oke. Nah, Pak Surya sebagai penggelut di bidang usaha nih Pak, menurut Bapak kendala apa saja nih Pak yang dihadapi oleh para pelaku usaha di era ini? Paradise People pasti pengen tahu nih Pak. Yang pasti jadi pengusaha itu tidak mudah, itu yang pasti. Jadi oleh karena itu perlu adanya banyak hal dari sokongan ilmu, mentor, dan juga belajar untuk meriset sebelum berbisnis. Jadi kalau sekarang kan sebetulnya tidak boleh ada lagi yang berbisnis gagal, itu tidak boleh sebenarnya. Karena sudah harus riset, mentor sudah banyak, ilmu sudah banyak, yang harusnya itu menjadi jalan keluar terbaik pada saat memulai gitu. Yang memang yang dilewati oleh para UKM itu salah satunya adalah riset sih sebenarnya. Jadi mereka tidak pernah meriset pasar, tahu-tahu ada keinginan, terus ada desakan ekonomi akhirnya jualan gitu. Tanpa meriset apa yang akan dijual itu laku apa tidak gitu. Tanpa cari tahu dulu ya Pak ya. Oke. Kalau dulu ya Pak Surya, pedagang atau penjual itu kan menjajakan atau mencapai target marketnya itu secara tradisional atau offline ya Pak. Namun kan seiring berjalanannya waktu dan juga perkembangan zaman, mau tidak mau harus mengikuti era digitalisasi nih Pak. Menurut Pak Surya sendiri nih Pak, apakah digital marketing itu jadi hal yang penting untuk UMKM agar tetap bertahan di era ini? Sangat penting karena memang digital itu mencakup pasar yang sangat luas. Jadi oleh karena itu pada saat mereka hanya melakukan offline saja, mungkin pasar mereka kalau di Bandung ya Bandung sajalah dengan promosinya. Tapi pada saat mereka jualan online, sudah pasti mereka, apalagi kalau online sekarang mereka mengikuti berbagai macam promosi gitu ya. Promosi yang dilakukan di online itu kan
cakupannya bisa lebih luas gitu. Oleh karena itu memang saya rasa si UMKM ini harus diarahkan untuk menjadi pelaku-pelaku usaha yang adaptasi terhadap digital marketing gitu ya. Dari pernyataan Pak Surya barusan, apakah secara umum UMKM itu sudah siap belum Pak sebenarnya bertransformasi di digital marketing ini? Siap tidak siap memang adaptasinya belum ya, karena mereka juga mungkin sudah convert zone, sudah nyaman di offline-nya gitu, dengan menitipkan di beberapa tempat seperti oleh-oleh, pasar tradisional gitu. Dan mayoritas memang UMKM yang saat ini besarnya di offline itu sudah agak malas untuk mereka menjalankan bisnisnya, dikembangkan atau diadaptasi terhadap online gitu. Menurut saya begitu ya. Kalau di PPKM sendiri nih, bagaimana cara pengurus PPKM untuk mengajarkan atau mengajak agar para anggotanya itu lebih mau mencari tahu tentang digitalisasi marketing ini? Yang pertama, PPKM sendiri membuat marketplace versi PPKM ya, yang artinya mereka dibuatkan sebuah tempat dan PPKM bekerjasama dengan Telkom University untuk membuat sebuah wadah, di mana wadah ini diperuntukkan untuk jualan online-nya mereka untuk menggrab pasar yang lebih luas gitu. Nah yang kedua, kepada mereka-mereka yang sudah mau beradaptasi terhadap online diberikan beberapa pelatihan. Nah yang ketiga, ya dengan adanya seperti Gojek, Grab gitu, itu kan diharapkan bisa membuat mereka lebih adaptasi gitu, minimal mereka berjualan melalui mereka gitu. Itu kan minimal mereka beradaptasi dengan itu gitu. Kalau menurut pandangan Pak Surya, industri apa sih Pak yang potensial saat ini dan menjanjikan gitu Pak di masa depan? Siapa tahu Paradise People ada yang sedang terfikirkan pengen buka usaha? Kalau ngomongin industri berarti harus tahu tentang kebutuhan. Kalau berdasarkan apa yang pernah saya lakukan, jadi yang pertama itu yang sering melakukan belanja itu kan perempuan. Berarti industri yang berhubungan dengan perempuan atau wanita ini menjanjikan, apapun itu. Apakah itu pakaian, kosmetik. Nah yang kedua berhubungan dengan anak-anak, yang ketiga berhubungan baru dengan laki-laki. Nah karena untuk laki-laki sendiri, ya termasuk saya lah, saya jarang melakukan pembelian secara online gitu. Nah itu kalau menurut saya. Untuk yang sudah memulai nih Pak ya, kadang kan kita lebih susah untuk mempertahankan dibanding untuk memulai sesuatu. Bagaimana menurut Bapak inovasi-inovasi yang perlu dilakukan oleh UMKM agar usahanya itu tetap bertahan dan berkembang? Teruslah berpromosi dan berkreasi, karena promosi ini menjadi tolak ukur nantinya penjualan ini menjadi lebih besar, lebih baik. Karena kalau tidak melakukan promosi, ya orang mau membeli atau mau tahu produk kita gimana kalau kita tidak pernah memberikan tahu kepada mereka melalui promosi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sekarang sih pada saat bergelut dengan harga, sebetulnya secara spesifik orang sekarang lebih ke bagaimana orang bisa meyakinkan dengan produk yang kita punya, seperti kenyamanan misalnya, kalau produk seperti keindahan gitu, atau kalau makanan enak gitu ya. Karena UKM sendiri sebetulnya bisa lebih bersaing dengan brand-brand besar gitu, dengan adanya era digital ini sebenarnya ya, dengan melalui promosi. Itu menurut saya. Beberapa tahun terakhir ini kan Pak Surya, pemerintah memberi perhatian khusus untuk UMKM kita nih Pak. UMKM menjadi salah satu penopang gitu ya Pak untuk perekonomian di Indonesia. Bahkan di masa pandemi ini pemerintah memberikan bantuan lembaga keuangan untuk para UMKM. Nah, Pak Surya sendiri melihat kebijakan ini seperti apa Pak? Sangat baik dan saya pikir pemerintah pastinya melakukan ini, sudah melakukan riset. Tapi memang hal yang paling penting adalah data yang didapatkan oleh pemerintah pada saat data itu dibutuhkan untuk penyaluran dana yang lebih akurat gitu.
Karena kan tidak sedikit dana-dana yang pemerintah keluarkan itu pada akhirnya kurang akurat karena data yang didapatkan kurang maksimal oleh pemerintah. Banyak orang-orang yang mengaku usaha padahal tidak gitu, mengajukan karena dia tahu cara mengajukannya akhirnya mendapatkan. Sementara banyak pelaku usaha yang ada di paguyuban PPKM misalnya ya, mereka tidak mendapatkan itu karena mereka kebingungan untuk cara mendapatkannya. Nah ini mungkin data inilah yang dibutuhkan pemerintah. Apa yang dilakukan pemerintah dengan stimulusnya ini sebetulnya sudah baik. Dan karena pemerintah pasti melakukan ini untuk keberlangsungan usaha mereka. Tapi lagi-lagi memang ini harus didukung dengan data yang mereka miliki pada saat menyalurkannya. Kalau menurut saya akurasi data ini yang perlu mereka pikirkan lebih jauh dari mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Itu kalau menurut saya data ya. Kalau menurut pengamatan Pak Surya dari kacamata Pak Surya ya, program pendanaan ini sudah dimanfaatkan secara optimal belum Pak oleh para pelaku usaha ini? Dan apakah cara mengaksesnya itu termasuk mudah atau sulit? Kalau menurut saya justru, ya itu tadi saya pernah bilang bahwa mereka memiliki stimulus yang diberikan pemerintah ini, para pelaku usaha mikro khususnya, bukan untuk keberlangsungan usahanya, tapi keberlangsungan hidupnya. Ya mungkin lagi-lagi pemerintah juga harus memberikan dana kepada data-data yang mereka punya lebih baik gitu ya. Nah kalau tadi apa yang harus dilakukan pelaku usaha sendiri, ya memang saat ini diperlukan lebih bisa ke unsur kemandirian sebetulnya ya, daripada harus selalu mengandalkan bantuan-bantuan gitu. Yang pasti bantuan ini terbatas gitu. Kalau selain pendanaan nih Pak, apakah ada program pembinaan yang diberikan kepada pelaku usaha agar tetap bertahan? Di samping pendanaan, hal yang paling terpenting adalah masalah pengelolaan usaha ya. Jadi pengelolaan inilah yang menjadi fokus selanjutnya selain pendanaan. Karena setelah pengelolaannya ini baik, produk yang dihasilkan baik, secara mengatur keuangannya baik, ya diharapkan si pelaku usaha bisa lebih memperbaiki usahanya gitu. Setelah pendanaan, program yang kita lakukan adalah masalah pengelolaan. Itu salah satu programnya ya Pak ya. Sebagai seorang pengusaha, apa suka dan duka yang pernah Pak Surya alami Pak? Suka dan dukanya, kalau sukanya pasti banyak ya, tapi lebih cenderung saya ingin menceritakan dukanya. Ditinggalin karyawan itu dukanya ya. Pada saat bisnis tidak semulus jalan tol, saya kan bisnis ada naik turunnya juga ya. Pas agak turun, ditinggalin karyawan gitu kan. Yang ada juga kan penjahit saya itu dari awal 3 orang menjadi 50 orang, pas 60 orang, ada salah satu mandor saya membawa karyawan saya dikerja di tempat yang lebih besar gitu. Akhirnya si mandor saya membawa karyawan saya gitu, kalau istilahnya bedol desa lah gitu. Yang akhirnya saya cuma 3 orang lagi, nah itu luar biasa pusing saya, itu kan. Ya tapi ya pada saat harus terus berjalan, ya akhirnya seiring waktu itu bisa kembali lagi normal gitu. Nah itu paling kan pada saat industri di pakaian yang mayoritas mempekerjakan orang gitu yang punya skill, jadi otomatis usahanya itu mempekerjakan banyak orang, dan ini yang manajemen orangnya ini yang perlu ilmu yang luar biasa kalau menurut saya gitu. Itu sih paling saya yang mendapatkan itunya, yang paling ketara gitu. Kalau masalah order dan lain-lain itu mengalir saja. Pada saat Pak Surya merintis usaha nih Pak, adakah pengalaman yang berkesan Pak yang bisa menginspirasi Paradise People yang mendengarkan pembicaraan kita sekarang? Kalau menurut saya, pengalaman yang paling berkesan itu adalah pada saat saya mengawali
saya bisnis hampir tanpa modal kan. Hampir tanpa modal. Jadi pada saat itu saya memiliki teman yang sudah punya toko. Pada saat saya bawa pakaiannya untuk saya jual di tempat kerja saya, dan itu judulnya pinjem. Artinya saya mengambil dulu tanpa harus membayar. Setelah dijual di tempat kerja saya, dan itu akhirnya habis, dan setelah dibayar oleh teman-teman saya yang di tempat kerja, saya balikin lagi uangnya, dan begitulah terus. Saya mengambil barang dulu tanpa harus membayar dulu barangnya gitu. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau seandainya sekarang orang berpikir bahwa jualan itu harus pakai modal, benar. Cuman modal siapa gitu. Itu yang harus kita pikirkan lebih lanjut. Kan tidak harus modal sendiri gitu. Itu kalau menurut saya. Dari pengalaman Pak Surya melakukan usaha nih Pak, adakah pesan-pesan yang pengen Pak Surya sampaikan untuk pelaku usaha pemula nih Pak, khususnya anak muda untuk semangat membuka usahanya? Saya sarankan untuk siapkan mental dan teruslah banyak belajar. Karena dengan begitu orang akan lebih tertanam jiwanya pada saat orang mau belajar, terus mental tidak ada pun memang sebetulnya yang siap gagal itu tidak ada sebetulnya kan. Tapi minimal orang mau terus belajar dan menyiapkan mental itu gitu. Oleh karena itu pada saat mau mulai usaha, belajarlah kepada orang-orang yang dimana bisnis kita itu akan kita lakukan. Misalnya saya kan karena saya bisnis pakaian dan saya setipe dengan di Kota Bandung kan ada yang terkenal tuh C59 ya. Setipe dengan gayanya C59. Saya berguru kepada ownernya C59, ke Mas Wiwit. Nah dari belajar itu, dari mulai bagaimana mengelola usaha sampai mendapatkan order gitu, saya belajar ya, meskipun pada saat itu hanya sedikit-sedikit yang beliau utarakan, cuman dari situ saya kembangkan sendiri dengan cara kreativitas saya gitu. Nah yang pasti bahwa jangan pernah berhenti pada saat wirausaha swasta itu, berhenti belajar itu jangan pernah berhenti gitu. Itu sih kalau menurut saya. Mental dan juga jangan pernah berhenti untuk belajar ya Pak. Kalau secara garis besar nih menurut Pak Surya, apa sih nilai dan prinsip-prinsip yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang ingin membuka usaha sebagai pelaku usaha kecil dan menengah? Sebetulnya pada saat kita memulai usaha, apa sih goal kita sebenarnya ya? Dari situ kita akan bisa menentukan nilai apa yang akan kita dapatkan gitu. Jadi pada saat niatnya ingin kaya, sebetulnya jadi karyawan juga banyak yang kaya kan? Kan kalau misalnya kalau hanya sekedar ingin kebebasan waktu, banyak juga sekarang karyawan-karyawan yang memiliki kebebasan waktu untuk bekerja. Asal yang penting goalnya dulu harus tahu ya. Sementara kalau kita tidak memiliki goal itu, nilai-nilainya tidak akan pernah kita dapatkan gitu. Oleh karena itu, pada saat saya membuka home industry pakaian, saya menginginkan bahwa tempat usaha saya bermanfaat bagi banyak orang. Itu nilai-nilai yang ingin saya dapatkan pada saat saya membuka usaha. Mungkin setiap orang berbeda nilainya, tapi nilai itu adalah pada akhirnya adalah sebuah goal yang ingin kita raih gitu pada saat kita membuat usaha gitu. Oke, jadi bagaimana kita membuat satu hal yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang gitu ya Pak ya? Ya. Oke, terakhir nih Pak, saya pengen tahu, Paradise People juga pasti pengen tahu life coach dari seorang Pak Surya seperti apa Pak? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Hampir mayoritas orang kaya di dunia itu memiliki hal yang serupa, yaitu bisa memberikan manfaat buat yang lain. Oleh karena itu, berusahalah untuk yang terbaik, untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi berarti bagaimana kita mau meluangkan waktu ya Pak untuk bertemu banyak orang, untuk bertukar pikiran, itu bisa jadi salah satu jalan untuk memulai usaha gitu ya Pak ya? Betul. Terima kasih Pak Surya telah datang dan berbagi bersama Paradise People di Paradise Indonesia Talks. Sama-sama. Semoga Paradise People bisa mendapatkan insight baru ya Pak, apalagi untuk yang ingin membuka usaha. Ya.
Terima kasih telah mendengarkan Paradise Indonesia Talks bersama saya Vera Herdi dan Pak Surya Budiawan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Paradise People berada. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Like video ini dan berikan tanggapanmu di kolom komentar ya Paradise People. Subscribe untuk mengikuti episode terbaru dari Paradise Indonesia Talks. Ikuti kami juga di Instagram @Indonesian_Paradise_Property dan Facebook @INPP Group.